Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang pembunuhan mutilasi. Siapakah dalang dibalik pembunuhan tersebut dan apa motifnya? Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Luciana Dernata. Panggilanku Ana. Sekarang umurku 25 tahun. Masih lumayan muda. Dan bisa dibilang aku ini menarik walau tidak cantik-cantik amat. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga yang berada dan sangat rukun satu sama lain. Jalinan kasih dalam keluarga ini begitu terlihat kokoh, membuatku terasa iri. Berbeda jauh dengan diriku yang hidup dari keluarga broken home. Karena itulah aku memilih untuk menjadi asisten di rumah mereka. Pak Ade dan Bu Ratna sudah menganggapku sebagai keluarga sendiri. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Bahkan keempat anak mereka juga menganggapku sebagai kakak mereka. Anak pertama bernama Rahel yang sudah kuliah semester akhir. Anak kedua, Fiona, yang baru saja menamatkan pendidikan di bangku SMA. Anak ketiga dan keempat, kembar, bernama Leana dan Leonardo. Mereka masih mengenyam pendidikan di bangku SMP. Sebagai saudara, mereka sangat akur. Walau hidup di keluarga yang serba ada, mereka tetap mau berbagi. Bahkan mereka mau makan bersama, semeja dengan diriku. Dan terkadang membagi makanan yang mereka beli di restoran. Hari ini kami sekeluarga pindah rumah di sebuah komplek perumahan mewah di sebuah desa yang asri. Komplek ini sangat nyaman. Rumah kami bernomor 9. Saat kami sedang sibuk angkut barang, para tetangga sekitar ikut membantu dan menyambut kami dengan ramah tamah. Tak terasa kerjaan angkut barang selesai dengan mudahnya karena bantuan tetangga sekitar rumah. Kami pun berterima kasih kepada para tetangga dan bermaksud untuk mengundang mereka di lain waktu untuk acara makan-makan. Aku menyempatkan diri untuk mengobrol dengan salah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah sebelah kanan. Namanya Yati, dia jauh lebih tua dariku. Bu Yati, penghuni rumah sebelah kiri itu siapa sih? Kosong. Sebelah kiri rumah majikan saya teh, rumah kamu, Nduk. Kata dia sambil menunjukku dengan wajah tanpa dosa. Ya ampun, Bu, maksud saya sebelah rumah kiri rumah majikan saya. Kataku agak kesal sambil menunjuk ke arah rumah yang tampak tak berpenghuni. Walah, bilang toh dari tadi, itu mah kosong. Kayaknya bakal ada yang nempatin, mungkin besok. Oh, berarti selain keluarga kami, akan ada penghuni komplek ini. Komplek asri mekar. 2 hari telah berlalu sejak keluarga kami pindahan. Seperti biasa, aku sibuk membersihkan seisi rumah. Para anak-anak sibuk kuliah, dan kedua majikanku sibuk bekerja. Bu Ratna dan Pak Adi memang pekerja yang keras. Mereka berdua bekerja di tempat yang sama. Sekarang sudah pukul 12 siang. Aku menyempatkan diri merebahkan badan di sofa untuk melepas penat. Kuusap peluh yang menetes di keningku. Rumah ini lebih besar daripada yang dulu. Aku sampai kewalahan dibuatnya. Beberapa menit kemudian aku mendengar suara mobil yang parkir dekat rumah. Aku pun menengok dari arah jendela. Oh, itu tetangga baru kami. Selain itu, aku melihat para tetangga lain yang beramai-ramai ingin membantu penghuni baru tersebut. Aku pun bergegas juga untuk ikut membantu. Namun sesampainya di sana, bukannya berterima kasih, penghuni rumah kosong itu malah mengusir para warga termasuk aku.
Pergi sana. Kalian ngapain sih? Gak perlu sok baik bantu-bantu saya. Saya bisa sendiri. Teriaknya dengan kasar. Ya elah pak, songong amat jadi orang pak. Kata Yati, pembantu rumah sebelah membuatku tertawa kecil. Hus, Yati, kamu jangan gitu ah. Nanti kamu saya potong gajinya loh. Kata seseorang ibu yang berdiri di samping Yati, yang tak lain adalah majikannya. Majikan Ibu Yati bernama Bu Abel. Dia masih terlihat muda, tapi ternyata umurnya sudah kepala 3. Dia merupakan seorang janda yang ditinggal suaminya. Bu Abel menyapaku dengan ramah. Kamu kan juga tetangga baru? Tanyanya sambil melepas senyum. Iya bu, rumah kita bersebelahan. Sini mampir yuk ke rumah tante. Tante lagi nyoba bikin kue nih. Waduh bu, kebetulan sekali rumah saya lagi sepi. Saya bosen nih, pekerjaan rumah juga udah beres. Ya udah, ayo tunggu apa lagi? Sautnya sambil menarik tanganku. Kami pun menuju rumah Bu Abel. Aku, Bu Abel, Yati sedang duduk di sofa ruang tengah. Rumahnya juga cukup luas. Setelah beberapa menit mengobrol, Bu Yati berkomentar. Idih, kenapa kita punya tetangga judes dan asemnya nggak ketulungan gitu? Maksud Bu Yati tetangga sebelah kiri saya. Namanya siapa sih Bu? Ibu juga kurang tahu tuh. Belum sempet nyapa, udah diusir tadi. Orang kayak gitu mah nggak usah disapa-sapa lagi. Orang gitu mah namanya orang baksos. Celetuk Yati. Baksos apaan Pi? Nama makanan kah? Tanyaku sambil membayangkan bentuk makanan yang bulat dan terasa empuk. Palingan maksudnya itu ansos alias antisosial. Kalau baksos itu kan bakti sosial Bi. Waduh, kata Bu Abel kesal. Kami pun tertawa terpingkal-pingkal. Hari ini majikanku, Bu Ratna, tengah sibuk membuatkan beberapa kotak nasi dan snack. Itu akan kami bagikan kepada para tetangga komplek untuk syukuran kecil-kecilan, memperingati pindahan kami. Kebetulan di komplek perumahan mewah ini ada 12 rumah. Rumah pertama yang kami datangi tentu saja rumah Bu Abel dengan pembantunya Yati. Selanjutnya aku ditugaskan untuk pergi ke tetangga sebelah kiri. Ana, ini kamu aja Ki yang anterin. Ibu malas ketemu tetangga yang juteknya minta ampun itu. Waduh, harus ketemu tetangga super jutek itu deh. Keluhku dalam batin. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju rumah mewah sebelah kiri. Rumah tersebut masih saja sama seperti dulu, terlihat tak berpenghuni. Ku coba memencet bel di samping pagar berwarna jingga itu. Beberapa saat kemudian keluar seorang laki-laki dengan kumis tebal dan tatapannya tajam seperti ingin menerkam. Dari tampangnya saja sudah mengerikan. Pak, ini saya bawakan sesuatu untuk syukuran pindahan rumah kami. Oh iya, makasih. Jawabnya singkat. Nah, nama Bapak siapa ya? Tanyaku memberanikan diri. Rasa penasaranku dapat mengalahkan rasa takut dan ragu yang sedari tadi menyelimuti diriku. Juna, nama saya Juna. Maaf, saya sibuk. Oh, makasih Pak. Aku pun bergegas pergi meninggalkan gerbang besar jingga itu. Namanya tak sebagus kepribadiannya, pikirku. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Kami sekeluarga sedang asik bercengkrama di ruang tengah. Bel rumah kami berbunyi. Biar saya yang buka Pak, Bu. Kataku mengajukan diri kepada Pak Adi dan Bu Ratna. Ikut Kak, ikut. Saut si kembar, Lea dan Leo yang tak kalah penasaran dengan tamu malam yang tak diundang. Kami pun membuka pintu. Tampak sepasang suami istri yang sedang menangis kebingungan. Anak kami, kata ibu tersebut terpotong dan nampak tak kuat untuk melanjutkan. Anak kami hilang. Lanjut si bapak yang tak kalah bingung. Lea dan Leo berteriak memanggil orang tua mereka. Mama, Papa,
cepat ke sini!" teriak mereka dengan kompak. Pak Adi dan Bu Ratna bergegas keluar. "Ada apa ini, Pak, Bu?" tanya Pak Adi kepada Pak Sutri tersebut. "Anak kami hilang, Pak. Dari tadi pagi main gak balik-balik. Udah dicari ke tempat biasa dia bermain, Bu." Kedua Pak Sutri tersebut mengangguk pelan. Kami memutuskan untuk membantu mencari anak mereka yang hilang. Telah disebutkan ciri-cirinya. Anak laki-laki berusia 8 tahun, kulit sawo matang. Terakhir kali menggunakan baju kaos berwarna merah. Kami sudah mencari ke seluruh tempat di komplek, namun anak itu tidak ketemu juga. Kami juga sudah bertanya kepada satpam yang bertugas menjaga di depan komplek perumahan. Ia berkata bahwa tidak ada anak kecil yang keluar dari perumahan dari tadi pagi. Semua kebingungan, rasa simpati para tetangga terlihat jelas saat itu. Semuanya ikut membantu, kecuali satu orang. Aku tidak ingin menuduh, tapi Pak Juna satu-satunya orang yang tidak ikut berpencar mencari. Dan rumahnya menjadi satu-satunya rumah yang belum kami datangi. Kami pun menyerah dan berdoa, semoga anak mereka ditemukan dalam keadaan sehat. Mereka memutuskan untuk lapor polisi. Pukul 7 pagi telah tiba. Cuaca hari ini sangat cerah, semoga kami mendapat kabar yang baik tentang kondisi anak hilang itu. Saat ini aku sedang sibuk menyapu halaman depan. Tiba-tiba tukang sayur yang biasa lewat terdengar berteriak. Teriakannya bukan untuk mempromosikan dagangannya, melainkan terkejut akan suatu hal. Entah apa, seluruh warga yang mendengar termasuk aku bergegas mendekati tukang sayur tersebut. Alangkah terkejutnya kami saat melihat selokan depan rumah Pak Juna yang mampet karena tersumbat karung besar. Dengan rasa penasaran dan dikelilingi rasa takut, kami mendekati dengan perlahan. Berharap itu hanyalah tumpukan sampah yang tak sengaja jatuh ke selokan. Pak Budi yang merupakan ketua komplek memberanikan diri untuk membuka karung beras yang cukup besar dan dikelilingi lalat tersebut. Alangkah kagetnya kami setelah melihat sesosok mayat anak kecil dengan ciri-ciri sama persis dengan anak yang hilang kemarin. Sekujur tubuhku bergetar hebat. Orang tua korban yang sedari tadi ikut penasaran langsung terjatuh, lemas sambil menangis sejadi-jadinya. Mayat tersebut dipotong-potong tidak karuan. Ini sangat tidak pantas untuk dilihat. Kondisinya sangat amat mengenaskan. Oh Tuhan, apa yang terjadi dengan anak itu? Seseorang pun berinisiatif memanggil pihak yang berwajib. Sedangkan aku hanya bisa mengunci diri di kamar, membayangkan apa yang terjadi. Di benakku hanya terlintas ekspresi menakutkan Pak Juna, si tetangga sebelah kiri. Aku tak ingin berburuk sangka, tapi siapa lagi? Hanya dialah satu-satunya tetangga yang kurang bersosialisasi dengan kami semua. Sikapnya sangat tertutup. Biarlah polisi yang menangani, semoga pelakunya cepat tertangkap. Hari menjelang malam, tapi kami tidak mendapat kabar baik dari pihak kepolisian. Mereka mengaku kesulitan untuk menemukan titik terang. Karena pelaku melakukannya dengan sangat bersih tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Para warga memutuskan untuk melakukan ronda. Para bapak-bapak di komplek berkumpul di rumah Pak Ketua Komplek, yaitu Pak Budi. Jadi total ada 9 lelaki yang datang. Total rumah ada 12. Ayah korban berhalangan hadir karena masih dalam suasana berduka. Suami Bu Abel, tetangga sebelah, sudah tidak ada alias bercerai. Dan laki-laki Pak Juna tetap tidak hadir. Ada apa sih dengan dia? Tepat pukul 11 malam, listrik di satu komplek atau mungkin bahkan satu desa padam. Sepertinya pihak PLN melakukan pemadaman bergilir. Untung saja para bapak-bapak komplek telah membekali diri dengan senter masing-masing. Bu Ratna menyuruhku untuk tidur bersama Leo dan Lea. Sedangkan Bu Ratna tidur sekamar bersama anak pertama dan keduanya.
Rahel dan Fiona. Ini kami lakukan untuk menghindari kejadian yang tak kami inginkan. Para tetangga lain dihimbau untuk tidur bersama agar terhindar dari kejadian serupa. Semua dalam keadaan waspada. Entah kenapa tepat pukul 3 dini hari, kami semua terbangun bersamaan. Rasanya kami terlelap dengan cepat tadi. Tak lama kemudian terdengar suara ramai-ramai dari luar rumah. Kami pun ikut keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi. "Ada apa, Bi?" tanyaku kepada Bi Yati yang sedari tadi sudah lebih dahulu berada di luar pagar rumah. "Itu nak, kayaknya ditemukan mayat lagi," katanya dengan serius. Karena saking penasarannya, aku bergegas ke arah selatan komplek yang sedang dikerumuni mobil polisi dan para warga. "Korbannya siapa, Pak?" tanyaku pada Pak Adi, majikanku yang kebetulan sedang melihat juga. "Yono, dia baru pulang dari rumah temen katanya. Sekarang ditemukan sudah jadi mayat. Tapi ditemukan di tempat pembuangan." "Loh, bukannya tadi bapak sama bapak-bapak yang lainnya ngeronda?" tanyaku keheranan. Nah, itu masalahnya. Nggak tahu kenapa kami semua malah tertidur lelap tanpa sadar. Semua warga juga tidak ada yang mendengar keributan. Semuanya sedang terlelap dan terbuai mimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak kepolisian juga sudah pernah menginterogasi Pak Juna yang dicurigai oleh warga. Tetapi tidak ada bukti yang kuat. Apa benar Pak Juna dalang dari semua kejadian ini? Rasanya seperti ingin pindah lagi ke rumah lama. Tinggal di sini benar-benar tidak aman. Jalan untuk menuju rumah sakit lumayan jauh, menempuh sekitar 2 jam. Sedangkan untuk kantor polisi sekitar 1 jam. Walaupun ini komplek perumahan mewah, tetapi lokasinya agak jauh dari kota besar. Kami berharap agar pelakunya cepat tertangkap. "Lebih baik kita pindah aja dari sini," kata Rahel si anak pertama. "Nah, ide bagus tuh." Tidak ada tanggapan dari Pak Adi dan Bu Ratna. Mereka hanya bertatapan pandang beberapa detik, lalu melanjutkan lamunan mereka. Sekarang kami sama sekali tidak bisa melanjutkan tidur. Perasaan was-was menghantui pikiran kami. Takut kejadian tadi terulang lagi. Suasana benar-benar mencekam. Tak terasa mentari menyinari komplek asri mekar. Suasana pagi ini seperti biasa. Kesedihan masih menyelimuti seisi komplek. Bahkan tukang sayur yang biasanya ramai dipenuhi pembeli, sekarang sepi dan tak laku. Apa para ibu-ibu lebih memilih puasa? Rasa empati warga memang sangat erat. Bagaimana dengan Pak Juna? Dia tak pernah sekalipun bertegur sapa atau bahkan menampakkan batang hidungnya. Atau mungkin aku juga sudah lupa dengan wajahnya, saking jarangnya ia menampakkan diri. Yang aku ingat, Pak Juna memiliki wajah super seram, mirip dengan karakter psikopat di TV. Pokoknya kalau aku bertemu dia, aku tidak akan mau menegurnya. Semua warga diharapkan untuk berkumpul di rumah ketua komplek, Pak Budi. Tidak semua, melainkan perwakilan 1 orang dari masing-masing rumah. Karena Bu Ratna dan Pak Adi sedang bekerja, dengan terpaksa aku ikut rapat tersebut. Pasti yang hadir bapak-bapak komplek, keluhku dalam hati. Namun aku teringat dengan Bu Abel, tetanggaku. Secara kebetulan kami bertemu di depan gerbang rumah masing-masing. "Bu Abel, mau ke rumah Pak Budi kan?" "Iya, sini bareng sama tante. Kebetulan tante libur hari ini." Syukurlah ada yang bisa kuajak bareng. Kami pun bergegas menuju ke rumah Pak Budi yang bernomor 12. Sesampainya di sana, ketua komplek mengemukakan sebuah teori yang cukup kuat. Menurut saya, pembunuhan ini memiliki pola. "Pola apa, Pak, maksudnya?" "Jangan setengah-setengah gitu ngomongnya," tanya seorang warga yang tak ku kenal namanya. Ia nampak agak tak sabaran. Ku yakin semua yang hadir memiliki rasa penasaran yang sama.
kasus pertama ini menimpa anak dari rumah nomor 1. Kata Pak Budi pelan. Terus Pak, terus? Tanya pria tadi lagi dengan agak keras. Iya, aku menyadari sesuatu. Kataku keceplosan setelah memutar otak. Semua memandangku dengan penuh rasa penasaran. Pembunuhan kedua itu korbannya Yono dari rumah nomor 2. Kataku sambil memandangi sekeliling. Suasana di rumah Pak Budi menjadi hiruk pikuk. Mereka saling berdiskusi antara satu sama lain terkait teori tersebut. Jika teori tersebut benar, maka incaran selanjutnya ialah penghuni nomor 3. Enggak, pokoknya saya enggak mau keluarga saya kenapa-napa. Teriak seorang bapak berkaus hitam memecah keramaian. Dia nampak sangat ketakutan. Terlihat dari pandangan dan ekspresi wajahnya yang memerah. Keringat bercucuran deras di keningnya. Bapak itu penghuni rumah nomor 3 yang tak lain kemungkinan menjadi target selanjutnya dari pembunuh tersebut. Terus ini gimana Pak? Apa saya menginap saja di rumah warga lain? Tanyanya dengan gemetar. Ide bagus. Sekarang siapa yang mau menampung keluarga Pak Rahman 1 malam saja? Tanya ketua komplek pada para warga yang hadir. Tiba-tiba suasana sunyi. Tak satu pun yang terlihat bersedia untuk menampung Pak Rahmat sekeluarga karena takut mengambil resiko. Wajah para warga tak bisa menyembunyikan keraguan. Mereka saling bertatap, tanda kebingungan. Pak Rahman, maaf, bukannya saya nggak ngizinin Pak. Tapi saya cuma asisten rumah tangga, harus izin dulu ke majikan saya. Kataku dengan sedih. Sebetulnya aku juga takut jika Pak Rahman menginap di rumah kami. Pembunuh itu akan nekat masuk ke rumah kami. Tapi hatiku tak enak mengatakan ketakutanku. Ya udah, kamu tinggal di rumah saya saja. Tawar Pak Budi ketua komplek. Belum sempat Pak Rahman mengucapkan terima kasih, seorang wanita muncul dari balik pintu rumah Pak Budi yang tak lain adalah istrinya. Ya ampun Pak, jangan ambil resiko deh. Biarin aja mereka gitu. Nanti kalau kita ikutan dibunuh gimana Pak? Bapak mau kita mati? Istri Pak Budi terlihat berbeda dengan Pak Budi yang berkepribadian tenang dan bijak. Istrinya ini sangat belak-belakan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dengan terpaksa Pak Budi memohon maaf kepada Pak Rahman karena tidak bisa mengizinkan Pak Rahman menginap dalam semalam. Sebagai gantinya, Pak Budi mau meminjamkan mobilnya agar Pak Rahman bisa pergi dari komplek untuk mengasingkan diri beberapa waktu. Pak Rahman dan keluarganya pun berencana untuk pergi ke kampung halamannya nanti sore dengan meminjam mobil Pak Budi. Terima kasih Pak, kebetulan saya nggak punya mobil lagi. Mobil saya yang dulu sudah rusak. Sekali lagi terima kasih Pak. Kami pun membubarkan diri dan berharap agar Pak Rahman sekeluarga selamat. Lagi-lagi aku menyadari sesuatu. Pak Juna tidak datang ke rumah Pak Budi. Biarlah dia begitu. Aku sangat amat curiga dengan dirinya. Otakku mulai berputar. Berbagai pertanyaan terlintas. Kalau misalnya penghuni rumah nomor 3 tidak ada, apakah pembunuhnya akan mendatangi rumah nomor 4? Atau menunggu penghuni rumah nomor 3 pulang? Aku pun bergidik ngeri membayangkannya. Tepat pukul 7 malam, keluarga Pak Rahman yang terdiri dari seorang istri dan seorang anak pergi menjauh dari komplek, sambil berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku pun berpikir, apakah urutan nomor hanya sebuah kebetulan? Apakah pembunuh akan mendatangi rumah nomor 4? Malam ini kami bergadang di teras rumah sambil menantikan kepulangan Rahel yang sedang kerja kelompok di rumah temannya. Lea dan Leo sudah terlihat ngantuk, tapi tidak berani untuk tidur. Mereka terlihat masih khawatir dengan kepulangan kakaknya. 45 menit berlalu, Rahel sampai di rumah dengan selamat. Kami pun tersenyum senang. Tak bertahan lama, senyuman kami berubah menjadi rasa takut dan kaget. Terdengar suara jeritan memecah keheningan malam.
Kemungkinan arah suara terdengar dari arah rumah nomor 4. Oh Tuhan, apalagi yang terjadi? Siapa lagi korbannya? Pak Edo, si penghuni rumah nomor 4, terlihat menenteng sebuah karung. Semua pun bertanya-tanya. Karung ini saya temukan di dapur saya saat saya sedang mengambil air. Karungnya tampak lebih kecil dan ringan dibanding karung pembunuhan yang pertama. Sepertinya isinya bukan mayat. Mayat tidak sekecil itu deh. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Pak Edo dan Pak Budi membukanya dengan perlahan. Warga lainnya pun menyinarinya dengan cahaya ponsel masing-masing. Karena kondisi lampu jalan yang tidak terlalu terang. Yang kami lihat, 3 pasang potongan tangan dengan bentuk dan ukuran berbeda. Sepertinya itu 2 tangan orang dewasa dan 1 tangan anak-anak. Di otakku langsung terlintas keluarga rumah nomor 3. Tapi itu tidak mungkin. Mereka kan sudah aman dan menjauh dari komplek ini. Coba kalian cek keluarga kalian masing-masing. Semoga bukan keluarga kalian korbannya. Keluarga kami aman, Pak, saut para warga. Lalu 3 pasang tangan ini punya siapa? Tanya Pak Budi kebingungan. Kami semua tak berani berpendapat, hanya bisa berharap semua baik-baik saja. Akhirnya pihak berwajib datang dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tak terasa mentari pun sudah mulai terlihat bersinar. Semua seperti kemarin. Suasana komplek tak ceria. Beberapa ada yang sibuk mengemasi barang-barang, sepertinya ingin pindah. Beberapa saat kemudian, Pak Budi mengumumkan sebuah pemberitahuan yang mengejutkan. Sepertinya percuma kita pindah. Pemilik potongan tadi malam ialah penghuni rumah nomor 3. Tadi pihak kepolisian menghubungi saya. Katanya Pak Rahman sekeluarga ditemukan kecelakaan dan meninggal di tempat. Sepertinya 3 pasang potongan tangan itu merupakan suatu bukti bahwa pembunuhan itu memang benar-benar berpola. Terus caranya gimana Pak Budi? Tanya sepasang pasutri sambil memeluk kedua anaknya. Mereka ialah penghuni rumah nomor 4 yang tak lain target pembunuhan selanjutnya. Lebih baik kita meminta jaminan keamanan pada pihak polisi. Saya akan menghubungi polisi sekarang, kata Pak Budi menenangkan. Sekarang sudah pukul 5 sore, namun polisi tidak kunjung datang. Pak Budi berkata bahwa para polisi akan segera tiba. Kami sekeluarga sedang membicarakan pindahan dalam waktu yang dekat. Sebelum rumah kita jadi target, lebih baik kita pindah aja sejauh mungkin. Atau bila perlu, kita keluar negeri aja sekalian. Seru Bu Ratna. Besok dalam sehari kita tinggal di rumah nenek kakek aja dulu, kata Pak Budi. Boleh, saut Rahel dan Fiona bersamaan. Tak lama terdengar suara teriakan dari arah luar. Mana nih polisi? Kita gimana nih Pak? Pokoknya saya sekeluarga nggak mau mati, kata kepala keluarga penghuni nomor 4. Tidak hanya dia, warga lain juga beramai-ramai menantikan pihak berwajib yang tak kunjung datang. Rintik-rintik hujan semakin lama semakin deras. Awan gelap menyelimuti langit sehingga terlihat kelam. Semua berkumpul di tengah komplek sambil memayungi diri. Gimana kita langsung usir aja tersangkanya, kata salah satu warga. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh. Pikirkanlah dengan matang, jawab Pak Budi ketua komplek. Gak perlu mikir lagi, usir aja Pak Juna. Pasti dia pelakunya. Semenjak dia datang, komplek ini gak aman. Orangnya ketus gitu, seru seorang warga. Warga lain pun menyetujui. Tanpa berdebat panjang lagi, kami beramai-ramai mendatangi rumah Pak Juna. Keluar kamu, tinggalkan komplek kami. Dasar, bajingan, pembunuh tak berotak. Begitulah kalimat yang terlontar dari mulut para warga. Deras hujan tak melunturkan tekad para warga untuk mengusir Pak Juna. Kilat-kilat mulai bersautan. Sepertinya akan ada badai. Pak Juna keluar dengan menggunakan mantel.
Salah saya apa? Bentaknya sambil menatap semua yang hadir. Pakai nanya lagi. Cepat keluar dari komplek ini, atau kami perlu pakai cara kekerasan. Teriak salah seorang warga. Dengan muka ditekuk dan tatapan seram, Pak Juna akhirnya memutuskan untuk pergi dengan mobil merahnya. Mobilnya melaju kencang, menembus derasnya rintik hujan. Beberapa warga terlihat lega, tapi tidak dengan diriku. Apakah semudah itu? Apa benar dia pelakunya? Perasaan gundah masih saja menghantui diriku. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Otakku sedang sibuk berputar. Apa benar Pak Juna pelakunya? Tak sadar, ternyata Rahel, anak pertama, telah memandangku dengan serius. Kakak sepertinya memikirkan hal yang sama denganku. Aku hanya bisa menjawab singkat, mungkin. Fiona dan Rahel nampak sibuk berdiskusi. Mereka memang anak yang agak kritis. Kalian lagi ngomongin apa sih? Tak disangka-sangka, mereka tengah mendiskusikan sebuah rencana untuk menyelinap ke rumah Pak Juna yang sekarang sedang kosong. Ini gila. Kakak juga penasaran kan? Aku terdiam beberapa detik dan mengangguk pelan. Aku tak enak hati membiarkan mereka masuk ke rumah itu. Walaupun mereka sudah dewasa, tetap saja aku harus menjaga mereka. Kalau nanti ada apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab. Di luar hujan sedang derasnya. Kami nekat untuk menerobos derasnya terjangan air itu. Tunggu, kita masuk lewat mana? Kan rumahnya dikunci. Kuncinya ini, seru Fiona sambil memperlihatkan sebuah kunci. Kenapa bisa di kamu? Tanyaku heran. Tadi waktu ngusir Pak Juna, aku ngeliat dia buru-buru masukin kunci ke saku celananya dan gak sengaja terjatuh dekat gerbang. Kamu sangat memperhatikan sekali ya. Setelah berlama-lama mencari petunjuk, kami pun menyerah. Tidak ada tanda bahwa Pak Juna pelakunya. Tidak ada barang-barang yang mencurigakan di sini. Apa dia melakukannya dengan sangat bersih, tanpa meninggalkan jejak? Sini deh, ada buku misterius nih. Aku pun mendekati kedua kakak beradik itu. Buku ini nampak lusuh, berwarna coklat. Setelah dibuka, ini seperti buku diari. What? Udah tua masih mainan diari gini? Sepertinya Pak Juna orang yang sangat tertutup, sehingga isi hatinya semua tercurahkan ke sana. Atau jangan-jangan itu buku berisi tentang korban-korbannya. Kami pun membaca halaman demi halaman. Kebanyakan isinya hanya curahan hati seseorang yang kesepian. Namun kami terkejut setelah melihat salah satu halaman yang bertuliskan, "Aku takut, aku menyesal. Kenapa aku pindah ke sini? Di sini tidak aman. Ada dia." Maksudnya apa? Fiona pun membalikkan halamannya lagi. Dia benar-benar keji. Aku hanya bisa mengurung diri. Halaman berikutnya lagi. Warga-warga malah menuduhku dia sangat pintar menutupi kejahatannya. Kami pun semakin penasaran dan membalikkan halamannya lagi. Kalau aku pergi, apakah aku akan tetap menjadi targetnya? Apa maksudnya ini? Siapa dia yang dimaksud Pak Juna? Jadi selama ini kita menuduh orang yang bersalah. Pagi telah tiba. Mentari pagi bersinar dengan cerahnya. Namun tetap saja, suasana komplek masih ditutupi ketakutan. Pak Ketua Komplek, Pak Budi, menghimbau para warga untuk berkumpul. Bukan tanpa alasan, Pak Budi mengumpulkan para warga untuk memberitahukan sebuah berita yang agak menyesakan. Pak Joko dan keluarganya yang menghuni rumah nomor 4 ditemukan tewas kecelakaan. Mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang yang lumayan dalam. Rencana mereka akan pergi jauh dan selamat dari ancaman gagal total. Pak Joko sekeluarga tetap menemui ajalnya dengan kondisi mengenaskan. Semua warga terlihat sangat cemas. Ada yang sedang berdiskusi, ada juga yang harus terdiam dengan wajah yang tak kalah cemasnya.
Begitu juga dengan keluarga kami. Akhirnya kami memutuskan untuk mengemas barang-barang dan pindah ke rumah nenek di tengah kota. Majikanku, Pak Adi dan Bu Ratna, mengambil cuti selama beberapa waktu. Begitu juga dengan keempat anak mereka, absen dari sekolah maupun kuliahnya masing-masing. Tak berselang lama kami pun sudah siap untuk berangkat menggunakan mobil. Tampak Biati dan Bu Abel menghampiri kami. Kalian teh mau pergi kemana? Kami mau mengasingkan diri, Bi. Kita boleh ikut nggak? Saya benar-benar bingung pergi kemana. Gimana ya, Bu? Coba tanya langsung deh ke majikan saya. Mereka pun sibuk bernegosiasi dengan majikanku. Karena tak enak hati, majikanku mengizinkan Biati dan Bu Abel ikut menginap di rumah nenek. Mereka berangkat menggunakan kendaraan pribadi Bu Abel. Entah itu ide yang bagus atau tidak. Kenapa perasaanku tidak enak? Kami sekeluarga pun memutuskan untuk pindahan sementara ke rumah nenekku di tengah kota. Begitu juga dengan Bu Abel, tetangga kanan dan asisten rumah tangganya, Biati. Perasaanku masih gundah, dipenuhi oleh teori-teori dan semua kemungkinan yang mungkin saja akan terjadi di waktu yang akan datang. Cepat atau lambat, kami pasti menjadi targetnya. Seharusnya penghuni rumah nomor 5 lah yang menjadi targetnya. Sedangkan nomor rumah majikanku adalah 9 dan Bu Abel 7. Masih ada waktu bagi kami untuk menyelamatkan diri. Tentunya kami terbagi menjadi 3 mobil. Mobil pertama, paling depan, dengan Pak Adi majikanku bersama istrinya, Bu Ratna. Serta kedua anaknya paling bungsu dan kembar, Lea dan Leo. Sedangkan aku menumpang di mobil Rahel, anak pertama, bersama Fiona, anak ketiga. Mobil Bu Abel dan Biati mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan aku sibuk dengan semua pikiran yang berputar di otakku. Fiona membuyarkan lamunanku. Kak, iya, kita harus yakin Kak, kita pasti bisa selamat. Gak boleh pesimis, sekarang kan kita udah menjauh dari komplek itu. Kata Fiona meyakinkanku. Sepertinya ia telah memperhatikanku sedari tadi. Dia tahu kalau aku sedang memikirkan tentang kasus-kasus pembunuhan yang lumayan meresahkan itu. Dalam hati aku merasakan ketidakyakinanku akan selamat. Tapi bagaimana lagi? Ini satu-satunya jalan terbaik, yaitu mengungsi sementara. Menjauh dari komplek sampai suasana kembali tenang dengan pembunuh yang ditangkap. Sesampainya di rumah nenek, kami pun merapikan masing-masing karena cuma ada 3 kamar. Kami pun tidur berdesakan. Aku dengan putri-putri sulung, Bu Ratna dan Pak Adi tidur dengan si kembar. Dan Biati satu kamar dengan Bu Abel. Pak Adi terdengar berbicara dengan seseorang melalui handphonenya. Sepertinya ia mengabari Pak Budi, ketua komplek, bahwa kami akan meninggalkan rumah sementara waktu. Pak Budi pun memberikan kami ucapan, "Oh, semoga keadaan di sana baik-baik saja ya Pak. Nanti kalau ada kasus atau apa-apa, kabari saya ya Pak," pinta Pak Adi kepada ketua komplek itu. Tak terasa hari pun mulai gelap. Matahari kini mulai tenggelam diganti oleh sang rembulan. Terlihat Bu Abel sedang tergesa-gesa. "Kenapa Bu? Ada masalah?" "Aduh Bu, saya ada keperluan nih. Maaf banget ya. Saya mau ke rumah saudara saya, deket sini kok." "Oh, gak apa-apa Bu. Kenapa harus minta maaf? Biasa aja sama saya, kita kan tetangga dekat." Baru saja Bu Abel sampai di gerbang, terlihat Biati menyusul Bu Abel sambil membawa sesuatu. Benda itu adalah cincin. "Bu, ini loh cincin kesayangannya, ketinggalan." "Oh iya Bi, makasih. Bibi di sini dulu, nginep ya. Saya mau ke rumah saudara Bi." Tak lama Bu Abel melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang meninggalkan kami. Sedangkan pembantunya, Biati, menginap di sini bersama kami. Aku berharap nanti malam dapat tidur dengan pulas. Nenek dan kakek Rahel sangat ramah, bahkan nenek ikut membantu kami memasak di dapur. Tentunya dengan saran resep andalannya. Setelah semua masakan beres dan dihidangkan, kami pun makan bersama. Begitu juga dengan Biati. Di sini kami terlihat senang dan nyaman,
tak ada rasa takut lagi seperti hari kemarin, karena kami tinggal begitu jauh dari komplek kami. Semoga saja tidak ada kabar buruk lagi mengenai komplek itu. Menurut penuturan Pak Budi, tadi melalui telepon, pemilik rumah nomor 5 tidak merasakan takut. Bahkan katanya penghuninya yang hanya tinggal seorang diri sudah siap menghadapi ajalnya tanpa ada urusan apapun lagi. Sungguh miris. Menurut cerita sih, dia memang tipe orang yang jauh dari keluarga. Jadi mau tidak mau, dia hanya bisa berdiam diri di rumahnya di komplek itu. Semoga saja dia selamat. Suara telepon berdering memecah kesunyian malam. Di rumah nenek, waktu masih menunjukkan pukul 2 pagi. Siapa yang telepon malam-malam? Karena jarak kamarku dan kamar Pak Adi dan Bu Ratna berdekatan, suara dering telepon itu sangat terdengar. Pintu kamar pun kami biarkan terbuka sedikit untuk berjaga-jaga. Terdengar suara Pak Adi yang sedang sibuk berbicara melalui telepon genggamnya dengan seseorang yang belum ku ketahui siapa. Tampak Leo dan Lea keluar dari kamar Pak Adi. Sepertinya mereka terbangun atau mungkin belum tertidur pula sejak tadi. Lea, Leo, kalian belum tidur? Udah kak, cuma kebangun. Itu papa teleponnya berisik banget. Kayaknya ada hal darurat kak. Mereka menuju kamar tengah dan menghidupkan televisi. Aku pun mengikuti mereka menuju ruang tengah. Sebetulnya diriku juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bukan cuma karena kasus yang menimpa kami, melainkan juga karena aku tidur sekamar bertiga dengan Rahel dan Fiona. Kamar itu begitu panas untuk dihuni 3 orang dewasa. Aku sempat berpikir untuk pindah ke kamar Bi Yati, yang sekarang cuma tidur sendirian karena Bu Apel masih berada di rumah saudaranya. Saat Lea sedang asik memencet-mencet tombol remote, ada salah satu berita yang membuatku untuk ingin menyimaknya. Lea, coba cari channel berita tadi. Dia pun mencari channel tadi. Berita yang disiarkan ialah berita komplek kami, komplek perumahan Asri Mekar. Dalam berita tersebut, Asri Mekar terlihat ludes terbakar. Tidak semua, melainkan beberapa deret rumah. Secara misterius, beberapa rumah di komplek Asri Mekar ludes terbakar. Total ada 3 rumah, dengan 7 korban jiwa. Para petugas pemadam kebakaran terlihat masih berusaha memadamkan api. Suasana gaduh tampak jelas dari siaran live berita televisi. Aku menyadari sesuatu. Rumah yang terbakar adalah rumah bernomor 5, 7, dan 8. Apakah ini kebetulan? Jika penghuni rumah itu sudah tewas, berarti korban selanjutnya adalah rumah Bu Abel, nomor 7, dan selanjutnya adalah rumah kami, nomor 9. Aku tak mengira akan mendapat giliran secepat ini. Sepertinya yang menelpon Pak Adi barusan adalah Pak Budi, ketua komplek. Pak Adi masih terlihat sibuk berbicara serius melalui telepon. Lea dan Leo tidur-tiduran di sofa, ikut menyaksikan menonton berita itu. Mata ini terasa agak berat karena susah tidur. Tapi samar-samar, aku melihat seseorang yang aku kenal dalam berita itu. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Seseorang itu terlihat sepintas dari kejauhan dan terlihat buru-buru. Aku tak mau menuduh, tapi ini aneh. Untuk apa dia ada di sana? Bukankah atau jangan-jangan dia? Mungkin aku salah lihat karena mataku yang masih mengantuk. Tak berselang lama Pak Adi menghimbau kami untuk berkemas. Loh, kenapa Pak? Seharusnya ini giliran rumah kita untuk menjadi korban. Loh, kok kita? Bi Yati menghilang dari kamarnya. Mungkin saja pembunuh itu sudah mengincarnya. Bu Apel juga tidak dapat dihubungi. Ibu takut kalau pembunuhnya ada di sekitar sini. Lanjut Bu Ratna. Aku tersentak kaget, ingin rasanya aku berteriak. Aku pun membangunkan Rahel dan Fiona untuk ikut berkemas. Kami berpamitan secara mendadak dengan kakek nenek.
Mereka terlihat iba dengan kami. Saking terburu-burunya, bahkan Pak Adi tidak mendengarkan kata nenek barusan. Aku hanya mendengarnya sedikit. Kalau tidak salah dengar, nenek barusan bilang, "Kemarin dia sempat datang lagi ke sini." Dia siapa? Karena Pak Adi yang terburu-buru, aku juga tidak sempat menanyakan lebih lanjut pada nenek. Kami pun bergegas menjauh tanpa arah tujuan, berharap agar pembunuh itu pergi menjauh dari rumah nenek dan kakek. Kami berjalan tanpa arah dengan dihantui perasaan gundah. Raut wajah kami terlihat sama, tanpa semangat dan gairah. Pak Adi berusaha tenang dan mencari solusi sambil menyetir, menyusuri jalan aspal yang masih sepi. Tentu saja, sepi. Sekarang waktu masih menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Makin lama pergerakan mobil makin tidak beres. Sepertinya ban belakang mobil bermasalah. Kami pun singgah ke salah satu minimarket yang kebetulan buka 24 jam. Benar saja, ban bagian belakang mobil terlihat pecah. Dugaanku pembunuh itu sudah sempat mengikuti kami dan mengotak-atik mobil. Tapi syukurnya kita tidak mengalami kecelakaan karena sudah terlebih dahulu menyadarinya. Kami pun beristirahat, makan sambil menunggu mentari muncul dari ufuk timur. Sungguh keberuntungan, bengkel berada tak jauh dari sana. Kami pun memperbaiki ban mobil dan menunggu sekitar 15 menit. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk kembali ke komplek perumahan, mengambil beberapa barang lagi, dan bergegas pergi sejauh mungkin. Sesamanya di komplek, suasana makin terasa kelam. Puing-puing bangunan sebab kebakaran kemarin menambah kesan suramnya komplek mekar asri. Terlihat warga penghuni nomor 11 mendatangi rumah Pak Budi. Ketua komplek beramai-ramai bersama keluarga satu rumahnya. Jika dihitung jumlah keluarga yang tersisa di komplek ini ada 4. Kami nomor 9, Pak Juna nomor 10. Aku tak yakin dia masih hidup atau sudah mati. Nomor 11 dan nomor 12, rumah ketua komplek. Mereka seperti sedang demo menyalahkan ketua komplek. Bahkan Pak Indra, kepala keluarga penghuni rumah nomor 11, menuduh Pak Budilah dalang dari balik semua ini. Kami menghampiri mereka untuk mendengar lebih jelas apa yang mereka bicarakan. "Kenapa menuduh saya? Saya kan ketua komplek di sini. Tahun lalu tidak ada kejadian seperti ini. Tapi Bapak terlihat biasa-biasa saja tuh. Dan Pak Juna yang dulunya kami curigai sekarang hilang entah kemana. Jangan-jangan Bapak kerja sama dia." "Saya rasa bukan Pak Juna pelakunya," sautku menyelah pembicaraan mereka. Aku tahu itu merupakan hal yang sangat beresiko. Aku hanya bisa mengandalkan bukti menyelinap waktu itu bersama Rahel dan Fiona. Terpampang jelas kalau sebenarnya Pak Juna bukanlah pelaku dari semua ini. Tertulis jelas dalam diari Pak Juna yang kami baca waktu menyelinap. "Dari mana Anda tahu?" tanya Bu Yanti, istri Pak Indra. Tentunya aku tidak bisa membeberkan begitu saja bahwa aku, Rahel, Fiona sempat menyelinap ke dalam. "Jangan-jangan keluarga kalian nih pelakunya. Kemarin kalian sengaja kan pergi dari komplek karena kalian sudah mempersiapkan kebakaran hebat kemarin." Keluarga kami hanya terdiam, bingung dengan tuduhan keluarga nomor 11. Bahkan Bu Abel dan Bu Yati menghilang. "Bukankah kalian pergi bareng mereka kemarin? Jangan-jangan udah kalian bunuh?" tuduh Bu Yanti pada kami dengan nada bicara yang tidak mengenakan. "Hei Bu, jangan asal nuduh ya. Kita dibilang pembunuh. Mulutmu tak kasih sambel nanti," balas Bu Ratna, majikanku. Bu Ratna terlihat terbakar emosi. Wajahnya merah padam, menggambarkan dirinya sedang naik darah. Pak Adi dan anak-anaknya sibuk menenangkan Bu Ratna yang akan mengamuk. "Lagi pula waktu komplek ini resmi setahun lalu, damai-damai aja tuh. Tapi pas rombongan kalian masuk, kami juga tidak tenang, tahu nggak?" tuduh Bu Yanti lagi. "Memang siapa saja Bu yang baru penghuni di sini selain kami?" tanyaku dengan
nada agak meninggi. Seingat saya sih, yang penduduk baru keluarga Pak Adi dan Pak Juna. Tapi seminggu sebelum kalian masuk sini juga ada Bu Abel. Di sini masih tersisa 3 keluarga, tapi masalah semakin runyam. Kami menjadi saling tuduh. Mereka memang mencurigakan. Menurut analisaku, Pak Budi selaku ketua komplek terlihat amat tenang dalam menyikapi ini. Ia seperti terlihat pasrah-pasrah saja. Dan keluarga Pak Indra dan Bu Yanti juga terlihat mencurigakan. Bisa-bisanya dia menuduh ketua komplek dan langsung berdalih menuduh kami. Mereka seperti sedang ingin mengadu domba dan memecah belah kami. Keluarga mereka juga tidak banyak ikut ambil bagian ataupun aktif dalam kegiatan ronda ataupun rapat. Jadi sebenarnya siapa pelakunya? Malam terasa sangat cepat tiba. Suasana makin memanas. Beberapa polisi akan dikirim ke sini untuk berjaga. Tapi sampai saat ini tak kunjung datang. Padahal seharusnya sudah sampai. Tak ada pilihan bagi kami. Kami di sini hanya menetap sambil menunggu titik terang. Keyakinan kami untuk selamat tidak pudar. Awan hitam tampak menggulung langit, tanda akan hujan lebat. Kami berdiam di rumah masing-masing. Rumah Pak Ketua Komplek sangat sunyi. Ada ketakutan dalam diriku. Di antara mereka pastilah pembunuhnya. Kalau bukan Pak Budi Ketua Komplek, pasti penghuni nomor 11 lah pelakunya. Atau mungkin sebaliknya. Kami mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, bahkan kami gembok. Tapi sempat juga terbesit di benak kami, bagaimana kalau pembunuhnya membakar rumah kami? Pastinya kami akan mati terpanggang. Memang tidak ada pilihan lain selain menunggu keajaiban. Malam ini tidak ada yang bisa tidur. Kami tetap berjaga sambil menerka apa yang akan dilakukan pembunuh keji itu malam ini. Karena tidak mungkin untuk kami berjaga semalaman bersama. Kami memutuskan untuk tidur bergantian. Polisi yang diharapkan tidak kunjung datang. Suara petir terdengar menyambar. Cahaya kilatnya menambah ngerinya suasana saat ini. Hujan deras turun membasahi komplek Asri Mekar. Saking derasnya, bahkan tidak ada suara lain yang bisa aku dengar selain hujan. Waktu menunjukkan pukul 3:35 pagi. Sekarang waktunya untuk berjaga. Tentunya aku tidak sendirian. Aku ditemani Rahel. Sekitar 5 menit kemudian, aku dan Rahel mendengar kaca pecah dari arah belakang. Kami pun saling bertatapan. Ada perasaan ragu, namun penasaran. Aku takut kalau ternyata pembunuh itu masuk melalui jendela belakang rumah. Lalu kami berdua mengeceknya. Tidak ada apa-apa. Yang kami temukan hanyalah kaca yang pecah. Itu pun sedikit. Tidak ada kemungkinan orang untuk masuk. Sepertinya kaca itu terkena sesuatu. Atau mungkin terkena angin yang lumayan kencang. Aku selalu mencoba untuk berpikir positif. Sepertinya malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Telepon rumah berdering kencang. Rahel bergegas mengangkatnya. Aku pun mendekatinya untuk menguping pembicaraan. Kira-kira siapa yang telepon malam-malam begini? Terdengar suara serak seorang pria. Aku seperti mengenalnya. Otakku berputar, mencoba untuk mengingat siapa pemilik suara tersebut. Iya, dengan siapa ya? Orang itu terdengar seperti sedang sekarat di ujung kematiannya. Seperti sedang menahan sakit yang teramat sangat. Terdiam beberapa detik, orang itu lalu melanjutkan pembicaraannya. Hati-hati, jawab orang itu dengan suara serak. Maaf, Anda jangan coba-coba mempermainkan kami ya. Kami tidak akan segan untuk melaporkan Anda ke polisi. Hati-hati dengan wanita itu. Bicara dengan jelas, jangan setengah-setengah. Wanita di dekat kalian. Katanya lagi, namun kali ini suaranya terdengar samar-samar karena tertutup suara hujan yang semakin deras. Suara seseorang mengejutkan kami. Kalian teleponan sama siapa malam-malam begini? Tanya Bu Ratna. Gak tahu nih, orang iseng kayaknya. Rahel mencoba mendekatkan gagang telepon dengan telinganya.
sepertinya sambungan telepon sudah putus. Setelah mengingat-ingat, aku tahu siapa pemilik suara itu. Jika saja aku tidak salah menerka, aku kira pemilik suara itu adalah Pak Juna, tetangga misterius kami. Waktu menunjukkan pukul 4:10 pagi, hujan sudah mulai agak reda. Tetapi gemuruh dan kilatan petir masih menghiasi langit komplek ini. Terdengar suara ketukan pintu kencang dari arah luar. Aku pun membukakan pintu. Keluarga Pak Ketua komplek terlihat sangat ketakutan dengan tubuh basah kuyup karena kehujanan. "Mbak, bantu kami," kata Pak Budi sambil memegangi istrinya yang bersimbah darah. Aku pun mempersilahkan mereka masuk. Rahel membangunkan yang lain. "Ada apa ini, Pak?" Tidak dijawab. Untuk saat ini seharusnya aku tidak bertanya. Istri Pak Budi terlihat gemetar, kesakitan. Nasibnya mungkin sudah berada di ujung tanduk. Pak Adi menyiapkan mobil untuk mengajak mereka ke rumah sakit. Sepertinya waktu sangat amat kurang. Tidak mungkin bagi kami menyelamatkan istri Pak Budi. Pendarahannya begitu besar. Pak Adi pun terlihat pasrah sambil terduduk lemas memeluk istrinya. Kami benar-benar bingung dengan situasi ini. Suasana haru yang kami saksikan mengiris hati kami. Beberapa saat kemudian, istri Pak Budi sudah tak bernyawa. Kami benar-benar berharap istrinya tenang di alam sana. Dan Pak Budi tabah. Tatapan Pak Budi terlihat kosong. Dia seperti benar-benar terpukul akan kematian istrinya. Pak Adi dan Bu Ratna menutup peraga istri Pak Budi dengan sehelai kain. "Yang tabah ya Pak, besok pagi kita bantu urus jenazahnya." Telepon genggam milik Pak Budi berdering. Ia pun mengambilnya dari kantong kecil di celana yang ia pakai. Kami pun meninggalkan Pak Budi karena kami pikir Pak Budi sedang menerima panggilan yang privasi. "Ma, aku lapar," kata Fiona dibarengi dengan kedua adik-adiknya, Lea dan Leo. "Ya ampun, pagi-pagi lapar. Mama lagi pusing nih. Biar saya saja yang bikinin makanan, Bu." Aku pun bergegas menuju ke dapur untuk memasakkan mereka mie instan dan telur. Sebenarnya aku juga lapar, tapi rasa laparku tertutupi dengan rasa takut yang berdebar-debar. Tak lama mie kuah telur pun jadi. Aku pun menyajikannya kepada Fiona, Lea, dan Leo. Suara tertawa aneh terdengar dari ruang tengah tempat Pak Budi berada. Bisa-bisanya Pak Budi tertawa selepas itu saat menelpon. Padahal kan istrinya baru saja meninggal. Aku, Pak Adi, dan Bu Ratna pun saling bertatapan karena merasa ada yang aneh. Suara ketawa makin keras, bahkan lebih lantang dari suara petir tadi malam. Pak Adi menyiapkan alat pemukul dibarengi dengan Bu Ratna dengan pisaunya. Mereka berjalan perlahan mendekati ruang tengah. Apa jangan-jangan kami dijebak? Aku menyadari sesuatu. Seharusnya aku tidak menerima tamu pagi-pagi buta ini. Karena yang tersisa hanya keluarga kami, keluarga Pak Budi, dan keluarga nomor 11. Jangan-jangan Pak Budi pelakunya. Teriakan Bu Ratna mengagetkan seisi rumah. Aku dan anak-anak lain pun bergegas menuju ruang tengah. Nampak Pak Budi dengan tatapan kosong lurus ke depan, mengarah ke kami dengan senyum sinis aneh. Tak hanya itu, Pak Budi menusuk-nusukkan pisau ke perutnya sendiri. Sesekali ia terdengar tertawa kecil. Ia menghujami dirinya dengan pisau dapur yang ia pegang. Dengan tanpa rasa sakit, ia terus-menerus menusuk dirinya tanpa ampun. Pak Budi seperti kerasukan atau semacamnya. Apa mungkin selama ini pembunuhnya menggunakan magic? Tak ada seorang pun dari kami berani mendekati Pak Budi. Darah mengalir deras, membasahi dinding dan lantai ruang tengah. Aku memeluk sambil mendekap erat Leo dan Lea agar mereka tidak trauma. Sesegera mungkin aku mengajak mereka masuk ke kamar, diikuti oleh Fiona. Sedangkan Pak Adi dan Bu Ratna sibuk mencari cara untuk menenangkan Pak Budi. Rahel mencoba untuk terhubung dengan pihak kepolisian melalui telepon rumah. Telepon tetap tidak bisa terhubung.
sepertinya ada masalah dengan sinyal karena hujan atau petir. Suasana menjadi sangat gaduh. Pak Budi mulai terlihat kehabisan darah. Perlahan-lahan ia pun tergeletak, lemas bersimpah darah. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Pak Adi pun berlari keluar rumah untuk meminta bantuan keluarga nomor 11. Apa mungkin ini cara yang tepat? Tak berselang lama Pak Adi kembali dengan sedikit tergesa-gesa dan nafas berlomba-lomba. Mereka sudah mati. Mereka yang Pak Adi maksud adalah keluarga nomor 11. Jadi pelakunya siapa? Pak Ketua Komplek sudah tiada. Keluarga nomor 11 juga sudah tiada. Di saat Pak Adi dan Bu Ratna membereskan jenazah Pak Budi, aku masuk ke kamar Rahel untuk mendiskusikan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Apa mungkin pembunuhnya tetap Pak Juna? Sepertinya suara telepon misterius tadi milik Pak Juna. Pak Juna seperti sekarat di suatu tempat. Tetapi di mana ia menemukan nomor rumah kita? Soal itu nggak penting, Kak. Bisa saja dia menyimpan nomor semua orang di komplek ini. Yang penting adalah siapa wanita yang ia maksud. Benar juga, siapa wanita yang di dekat kami yang menurut Pak Juna berbahaya. Wanita di rumah ini cuma ada aku, Rahel, Bu Ratna, dan Fiona. Tentunya ini benar-benar masalah serius. Kalau dilihat dari cara Pak Budi meninggal, ini bukan ulah manusia biasa. Mungkin saja ini santet. Kak, gimana kalau kita keluar rumah? Siapa tahu ada petunjuk. Di rumah yang terbakar, ide yang gila. Tapi Kak, aku benar-benar berada di posisi yang sangat sulit. Apa lebih baik kita pasrah saja? Aku mengiyakan ajakan Rahel, kami pun bergegas keluar. Waktu menunjukkan pukul 5:50. Kami pun keluar membawa senter untuk penerangan. Suasana luar sungguh sunyi dan kelam. Komplek perumahan mewah ini sangat berbeda dengan waktu pertama kali kami menginjakkan kaki di sini. Jalanan masih dibasahi oleh air hujan. Jalanan yang licin membuat kami harus berhati-hati untuk melangkah. Rahel terjatuh. Aduh, hati-hati kalau jalan, jalanannya licin. Sepertinya aku menginjak sesuatu, Kak. Katanya sambil mencari-cari benda yang tidak sengaja ia injak tadi. Ketemu, benda itu adalah cincin emas. Aku pun meraba-raba cincin yang menurutku tak asing. Oh, itu cincin milik Bu Abel. Aku ingat kalau Bi Yati pernah memberi cincin ini sebelum Bu Abel pergi dari rumah nenek. Jangan-jangan pelakunya... Kami saling bertatap-tatapan. Sepertinya semua sudah hampir jelas. Pelakunya pasti Bu Abel. Waktu berita kebakaran komplek kemarin juga aku sempat melihatnya sekilas. Dan sekarang aku menemukan cincinnya. Padahal dia jelas-jelas menghilang dengan misterius. Kita harus memberitahukan Mama sama Papa. Kami pun bergegas menuju rumah. Saat kami sampai di rumah, pintu-pintu dalam keadaan terbuka. Kami pun berlari masuk ke dalam. Kosong, tidak ada orang di dalam. Hanya ada jenazah Pak Ketua Komplek yang tergeletak di lantai. Suara teriakan mengagetkan kami. Suara itu berasal dari arah kiri rumah kami. Tepatnya rumah Bu Abel. Rahel memegang erat tanganku. Kakinya bergetar hebat membayangkan keadaan keluarganya sekarang. Tak salah lagi, pelakunya tak lain adalah Bu Adel. Aku dan Rahel bergegas menuju rumah Bu Abel. Gerbang besi rumah itu tidak terkunci. Dengan begitu kami dapat mudah masuk ke dalam. Di ruang tengah tampak orang yang tak asing bagiku, sedang terikat dan duduk di kursi. Dia Bi Yati, pembantu Bu Abel. Loh Bi, Bibi masih hidup, syukurlah. Tanyaku sambil mencoba melepaskan ikatannya yang lumayan kencang. Setelah berusaha beberapa menit, akhirnya tali yang mengikat Bi Yati dengan kuat terlepas juga. Bi, keluargaku mana? Bibi tahu di mana tempat Bu Abel mengurungnya. Setelah dipikir-pikir, Bu Abel sungguh tega telah mengikat pembantunya. Padahal Bi Yati terlihat setia dengan Bu Abel. Bi Yati mengarahkan kami menuju ruangan yang telah dikunci rapat. Ia membuka pintu tersebut dengan sebuah kunci yang tadi ia temukan di laci.
Piyati mendekatkan jari telunjuknya ke bibir sebagai tanda agar kami tidak berisik. Jantungku berdegup kencang. Semoga saja mereka masih dalam keadaan hidup. Setidaknya masih ada harapan untuk kami selamat. Kami berhasil membuka pintu tersebut. Aku dan Rahel masuk dan mendekati Bu Ratna dengan yang lain. Mereka tampak sedang pingsan dengan kondisi terikat. Tiba-tiba, pintu tertutup rapat. Aku dan Rahel pun menoleh ke arah pintu tempat Bi Iyati seharusnya masih berdiri. Sepertinya Bi Iyati mengunci kami dari dalam. Tapi kenapa? Apa jangan-jangan mereka kerjasama? Jadi kita kena jebakan. Di sini tidak ada sesuatu ataupun alat yang dapat membantu kami keluar. Ruangan ini kosong dan agak pengap. Sepertinya ini ruangan tempat Bu Abel menyiksa para korbannya. Terdengar suara langkah kaki mendekati ruangan. Mungkin saja Bu Abel datang dengan membawa sesuatu untuk membunuh kami. Hari ini benar-benar hari yang sangat aneh. Jika dipikir-pikir, ada satu kematian yang sangat aneh. Kematian Pak Ketua Komplek begitu aneh. Dia terlihat kesurupan. Apakah pelakunya juga Bu Abel? Berbagai pertanyaan terlintas di benakku, hingga aku tersadar bahwa suara langkah kaki itu kini terdiam. Karena sosok tersebut sudah berada di balik pintu tempat kami berada. Pintu terbuka secara perlahan, menimbulkan bunyi yang lumayan bising karena efek engsel pintu yang sudah menua. Tampak Bu Abel dengan pakaian serba hitam dan kalung-kalung aneh yang bergantung di lehernya. Di belakangnya berdiri asisten rumah tangganya yang tak lain Bi Iyati. Dia bukan seperti Bu Abel yang aku kenal. Terlihat sangat berbeda dengan maksud jahatnya. Bu Abel membisikkan sesuatu kepada Bi Iyati. Bi Iyati menuju perlahan ke arah Pak Adi dan Bu Ratna. Entah apa yang akan mereka lakukan. Bi Iyati mengeluarkan sebilah pisau dan menghujamkannya kepada Bu Ratna dan Pak Adi secara bergantian. Darah segar bermuncratan kemana-mana. Bi Iyati terlihat puas tanpa rasa dosa sedikit pun. Benar-benar psikopat. Aku yang terduduk lemas hanya bisa menyaksikan tragedi pilu ini, tanpa berani mendekati dan menghentikan Bi Iyati yang terlihat menggila. Di saat Bi Iyati sedang sibuk menghujamkan pisau, Bu Abel hanya tersenyum melihat ke arah mereka. Rahel tak terima atas kematian kedua orang tuanya, tepat di hadapannya. Ia pun mencoba menyingkirkan Bi Iyati dengan tangan kosong. Namun naas, Bi Iyati yang berbekal pisau menusuk tepat di perut Rahel. Darah segar pun mengalir dengan derasnya. Tubuhku bergetar hebat menyaksikan semua ini. Tak kuasa menahan takut dan tak dapat mencoba melawan. Teriakan keras keluar lepas dari mulutku. Apa mau kalian? Bu Abel yang tadinya tengah asik memperhatikan pembunuhan itu berbalik arah menoleh ke hadapanku yang terduduk lemas. Gadis manis, kau hanya tinggal tunggu giliran saja, sayang. Sabar dikit, katanya dengan seringai jahat. Aku mencoba untuk berpikir jernih dan mencari cara untuk keluar. Bi Iyati pun bersiap untuk menghujam Fiona, Lea dan Leo. Jangan mereka! Teriakku lemas. Air mata membasahi pipiku. Kini nasibku dan keluarga Bu Ratna sudah berada di ujung maut. Aku tak dapat mengelak kematian yang sudah di depan mata ini. Berhenti, Bi. Perintah Bu Abel kepada Bi Iyati. Bi Iyati menoleh ke arah Bu Abel tanda heran. Apa mungkin kita nggak usah langsung bunuh aja? Lebih baik kita bermain-main dulu sebentar. Lanjut Bu Abel dengan senyum liciknya. Bu Abel mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ia mengeluarkan satu botol kecil berisi cairan. Ia mendekatiku perlahan dan aku sangat yakin ia akan melemparkan cairan aneh itu kepada diriku. Jarak kami semakin dekat. Aku tak bisa mundur lagi. Ruangan ini begitu sempit untuk berkutik. Seperti yang aku duga, ia melemparkan cairan itu kepadaku. Aku mencoba menghalangi wajahku dengan tangan kiri. Alhasil tangan kiri menjadi sangat kaku dan sulit untuk kugerakkan.
Ramuan itu pasti dilengkapi dengan sihir atau semacamnya. Tanganku sampai tak bisa bergerak. Tangan kiriku mulai bergerak di luar kendali. Oh tidak, aku bahkan tidak bisa mengendalikan tanganku. Tanganku bergerak mencoba memukul-mukul wajahku dengan sendirinya. Aku pun mencoba untuk menangkisnya dengan tanganku satunya. Sekarang keadaannya seperti orang dengan gangguan kejiwaan. Aku terlihat seperti sedang mencoba untuk menyakiti diri sendiri, padahal tanganku bergerak semaunya. Ramuan ini sudah kuperi mantra sihir agar kau dapat mati karena tanganmu sendiri. Wajahnya menyiratkan rasa kepuasan. Bi Yati pun tersenyum puas melihatku kesusahan. Kenapa? Kenapa kalian lakukan ini? Membunuh adalah hobiku. Semakin banyak tumbal yang aku dapatkan, semakin besar kekuatan ramuan yang kuciptakan. Ramuan serbaguna ini kubuat dengan campuran darah segar dan rapalan mantra khusus. Tak ada pilihan lain, aku merebut pisau dari tangan Bi Yati yang terlihat lengah. Aku berhasil merebutnya. Pisau itu kini sudah ada di tanganku. Mau apa kau? Bunuh diri? Wow, segitu saja kemampuanmu, tanya Bu Abel tanpa menghilangkan senyum sinisnya. Aku menatapnya geram. Kuhujamkan pisau itu ke tangan kiriku. Aku pikir jika ku potong, maka ia tidak akan bergerak seenaknya lagi. Darah bermunceratan kemana-mana. Bu Abel terkejut melihat aksi nekatku. Aku pun mengisyaratkan Bi Yati untuk mencegahku. Sepertinya mereka tak ingin aku mati sia-sia. Mereka pasti menginginkan untuk menyiksaku terlebih dahulu sebelum membunuhku. Saat Bi Yati mendekat, ku tusuk tepat di jantungnya dengan pisau yang aku pegang. Seperti dugaanku, ia langsung pergi ke alam sana. Hanya itu satu-satunya caraku. Bu Abel terlihat tengah bersiap untuk menumpahkan cairan sihir itu ke arahku. Sebelum ia berhasil melakukan itu, ku dorong dirinya hingga terjatuh. Ku pukul tepat mengenai wajahnya hingga hidungnya mengeluarkan darah segar. Di saat aku ingin menikamnya dengan pisau, ia mencoba untuk memegang tanganku erat-erat. Tidak bisa, beraninya kau, teriakku padanya. Pisau terlempar dengan mudahnya. Ini karena tanganku mulai lemas. Darahku telah banyak mengalir. Dia mendorongku hingga terpelanting ke belakang. Tapi diam-diam aku berhasil merebut satu ramuan dari saku bajunya. Cepat-cepat kusiramkan dan tepat mengenai wajahnya. Ia pun menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kepulan asap muncul dari wajahnya yang terkena ramuan. Wajahnya terkelupas. Api besar mulai melahap kepalanya. Ia pun berlarian ke sana kemari. Berbagai properti rumah ditabraknya hingga ikut terbakar juga. Ingin aku berlari, tetapi rasa sakit yang tertahankan membuatku terjatuh lemas. Aku berhasil keluar dari ruangan pengap itu. Kulihat tubuh Bu Ratna sekeluarga terkulai lemas tak bernyawa. Aku pikir sebelum aku mati seperti mereka, aku harus berjuang agar tetap bisa hidup. Pintu keluar sudah di depan mata, namun api telah melahap semua isi rumah. Makin lama si jagung merah itu makin membesar. Apa aku akan ikut terbakar? Sebelum hal itu terjadi, aku mencoba untuk menguatkan kakiku. Aku berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah yang akan ludes terbakar itu. Akhirnya aku dapat selamat dari kobaran api yang mematikan. Tak lama kemudian rumah itu lenyap terbakar oleh kobaran api. Kobaran api terlihat mulai membakar rumah-rumah lain di sampingnya, termasuk rumah Bu Ratna. Aku menekan panggilan darurat. Tak lama polisi, ambulan, dan pemadam kebakaran datang. Akhirnya aku dapat selamat dari kematian. Siapa sangka, jika tetangga yang aku kira orang yang baik malah memiliki maksud jahat. Sedangkan yang selama ini kucurigai, Pak Juna, tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ya, Bu Abel adalah penganut iblis. Ia memiliki ilmu hitam. Dan ia juga psikopat. Ia membunuh orang-orang yang tak berdosa untuk tumbal ilmu hitamnya.
tapi sekarang ia sudah mati. Semoga saja tidak ada teror kematian kembali. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.